Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ai Mahendi. Di vlog kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para Kang Henna pemula. Oke, lebih menyingkat waktu, langsung aja kita simak pertanyaannya berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan henna flat, Kak? Tolong dijawab. Henna flat yaitu ketika dilukis di media tangan, hennanya itu dilukis secara tipis dan tidak timbul. Contohnya seperti apa, Pak? Kak, mungkin bisa dikasih contoh. Contohnya seperti ini. Oh, berarti posisi menghenanya juga perlu ya, Kak ya? Perlu dong, karena itu trik dari salah satu cara menghenna agar bisa ngeflat. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat desain henna yang rapi? Cara membuat desain henna yang rapi yaitu adalah dengan cara belajar dan terus latihan secara terus-menerus, baik secara otodidak maupun belajar pada orang yang lebih senior. Belajar secara otodidak maksudnya adalah belajar sendiri tanpa didampingi guru atau mentor. Oh, misal seperti melihat video tutorial di YouTube itu termasuk belajar otodidak ya, Kak? Iya, soalnya ya seperti itu, bisa dilihat dari video di YouTube, Instagram, kadang juga ada di Facebook dan lain sebagainya. Oh, seperti itu. Yang penting kita harus terus belajar dan latihan, karena jika sudah terbiasa tanpa disadari akan menjadi master dengan sendirinya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar ngehenna bisa nyaman, cepat, dan menghemat waktu? Ada dua alasan agar menghenna bisa nyaman dan cepat menghemat waktu. Pertama, cari posisi paling nyaman. Posisi paling nyaman yaitu bukan dari mencari tempat tidur langsung bobo, bukan ya. Maksudnya itu posisi paling nyaman dari segi diamnya pengantin, posisi kita tempat menghenna, bisa diam di meja, bisa diam di atas kursi, entah tuh di atas kasur, terserah asal kita nyaman. Yang kedua, pakai henna yang nyaman. Maksudnya yang nyaman itu tidak macet-macetan, terus udah direkon ulang kalau misal macet ya teman-teman. Terus yang lebih penting, kalau misalkan kalian lebih suka yang cair ya pakai yang cair. Dan kalau misalkan lebih suka yang creamy ya pakai yang creamy, karena itu juga akan mempercepat kita menghemat waktu tersebut. Oke, pertanyaan keempat ya, Kak ya. Bagaimana cara membuat henna merah jadi awet? Jadi gini maksudnya, henna merah itu biasanya kan udah awet, tapi ini pengennya dibikin tambah awet seperti itu. Jadi gimana, Kak, jawabannya? Oh, bisa dong. Link videonya ada di sini. Atau kalian bisa cari judulnya di sini. Oke. Sekarang pertanyaan yang kelima. Bagaimana cara memilih henna yang tepat? Bagaimana cara memilih henna yang tepat? Maksudnya itu bagaimana? Dengan cara memilih henna yang tepat itu adalah dengan cara kita itu harus coba dari beberapa produk, baik dari produk impor ataupun dari produk lokal. Misalkan kalau kita sudah mencoba dari beberapa produk tersebut, kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Jadi untuk kedepannya kita bisa melanjutkan mana produk tersebut yang akan dipakai selanjutnya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Kak ya. Terus ini ada pertanyaan keenam.
ini mengenai white henna Kak ya. Ya. Pertanyaan ke-6, persediaan apa saja yang wajib saat memakai white henna? Persediaan berarti ini pertanyaan ini menanyakan persediaan apa saja yang perlu disiapkan. Oke. Jadi sebelum kita ngejob, kita harus mempersiapkannya sebelum ngejob, sebelum berangkat gitu ya. Yaitu dengan, maksudnya itu bisa dikatakan dengan prepare, persiapan. Persiapan buat white henna itu yaitu adalah tisu basah. Tisu basah ini wajib banget ya. Tisu basah, gemstone, glitter finishing, glitter warna, shimmer, terus pensil gemstone. Yang terpenting juga adalah lem dan jas. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara menghapus henna merah maron secara cepat 100%? Jadi pertanyaan ini khusus henna merah maron Kak ya. Biasanya kan henna merah maron itu kan susah banget tuh dihapus. Nah, ini gimana solusinya gitu loh, maksudnya mungkin pertanyaan ini. Mau tahu solusinya? Linknya ada di sini. Atau kalian bisa cari video-videonya di sini. Oh berarti Kak Aina ini sebelumnya udah pernah ini ya nge-vlog tentang Udah ini dong. ya? Oke, pertanyaan ke-8, apa saja pantangan white henna? Jadi maksudnya pertanyaan ini, apa saja pantangan ketika orang itu mungkin ya, ketika orang itu ingin memakai white henna? Jadi pantangan white henna itu ada beberapa macam. Misal kayak gini. Salah satunya itu hem body. Jadi pastikan dulu sebelum pengantin diaplikasikan white henna itu tangannya nggak memakai hem body. Jadi lebih amannya sebelum mengaplikasikan, pastikan tangan pengantin itu dilap dulu dengan tisu basah. Yang pertama. Yang kedua yaitu adalah tangannya mudah lembab. Yang dimaksud mudah lembab bukan dengan cara terus nyemplung ke dalam air, bukan, melainkan gampang berkeringat. Kan ada tuh pengantin yang gampang berkeringat, dikit-dikit berkeringat, dikit-dikit berkeringat. Nah itu menjadi pantangan white henna. Jadi disarankan kalau tangan seperti itu mendingan pakai henna marun atau merah, atau bisa juga dengan henna coklat atau brown. Oh begitu Kak ya. Iya. Berarti kalau calon pengantin ini pakai tangannya lembab atau mudah berkeringat itu sangat pantangan yang sangat ini ya, yang sangat bahaya untuk calon pengantin untuk memakai white henna. Pantangan banget, karena itu sepremium apapun, sebagus apapun hennanya dan sekuat apapun lemnya tidak akan menempel, malahan bisa rugi loh buat diri sendiri. Oke, pertanyaan ke-9, bagaimana cara mengatasi henna yang macet? Maksudnya henna macet di sini mungkin hennanya terlalu kering seperti itu. Nah, cara mengatasi henna yang seperti itu ketika kita lagi ngejob misalkan ya, terus Ya. sedangkan persediaan henna kita hanya itu saja. Nah, di saat genting seperti itu ternyata henna kita macet. Bagaimana cara mengatasi itu Kak? Mau tahu videonya, tutorial dan caranya, tips agar henna gak gampang macet? Linknya ada di atas sini. Atau kalian bisa cari judul videonya di sini. Pertanyaan ke-10, apa saja pantangan saat menggunakan henna merah maron? Tadi ada pantangan untuk henna putih ya. Ya. Yang sekarang ini pantangan untuk menggunakan henna merah maron. Yaitu jawabannya sama seperti yang tadi henna putih. Tangan gampang berkeringat dan memakai hem body. Tapi pantangan henna marun sama pantangan white henna
henna atau henna putih itu lebih ringan henna marun. Jadi kalau henna putih itu kan tidak disarankan banget. Jadi kalau misalkan pakai henna marun itu bisa bertahan meskipun 1 hari, 2 hari sampai 3 hari. Namun nggak bisa seawet yang tadi, yang biasakan bisa awet 1 minggu, kadang 1 minggu lebih. Jadi henna marun itu bisa, cuman kalau diaplikasikan pada tangan yang lembab atau tangan yang mudah berkeringat, paling tidak ya, henna marun itu bertahannya cuma 3 hari, 2 hari, paling sedikit kemungkinan. Oh, seperti itu Kak ya. Tapi mungkin masih bisa tertolong dengan tadi cara mengawetkan henna marun itu dengan trik seperti itu, mungkin bisa menolong Kak ya. Bisa dong. Oke, pertanyaan nomor 11. Bagaimana cara yang tepat memilih henna apa yang cocok untuk calon pengantin? Jadi begini Kak, kan ada biasanya pengantin itu bingung pas ketika dia di hari H gitu ya, bukan hari H sih, min berapa gitu, biasanya bingung dia, kadang pengen henna merah, kadang juga dia pengen henna putih gitu. Nah, ini gimana solusinya seperti itu Kak? Tolong dijawab. Solusinya gini, sebenarnya kalau buat henna wedding, baik itu henna marun ataupun henna putih itu sah-sah saja, asal kita sebelum mengaplikasikan henna atau sebelum H-min berapa gitu, sebelum hari H, kita survei dulu alangkah baiknya. Maksudnya survei dulu yaitu adalah kita harus pastikan tangan pengantin itu tipe apa, tipe kulit yang bagaimana. Karena tipe kulit orang, maksudnya tipe kulit orang itu kan beda-beda. Ada yang kering, ada yang lembab, ada yang super lembab. Jadi kalau misalkan tangan yang kering, alangkah baiknya pakai henna putih. Nah, bisa juga pakai henna marun, tergantung selera. Namun jika tangannya yang super lembab atau lembab, mudah berkeringat maksudnya, alangkah baiknya kita sarankan untuk henna marun. Karena jika memaksakan henna putih, sebagus apapun hennanya, sepremium apapun, dan sebagus apapun lemnya, nggak akan menempel, malah akan merugikan diri sendiri. Jadi alangkah baiknya itu disarankan untuk henna marun. Pertanyaan nomor 12. Bagaimana cara untuk menentukan memilih jasa Kang Henna sebagai vendor di acara pengantin, di acara calon pengantin? Itu Kak, gimana Kak? Jadi dalam pemilihan jasa Kang Henna itu harus benar-benar tepat. Karena apa? Karena jika kalau tidak tepat akan merugikan banyak vendor. Maksudnya kayak yang paling rugi yaitu adalah pengantinnya. Jadi gini, kan sekarang lagi ngehits-ngehitsnya henna ya. Kebanyakan yang masih pemula, bukan maksud saya masih pemula tapi karyanya udah bagus, bukan, tapi masih pemula, hasil karyanya itu masih acak-acakan, masih belum bisa mengaplikasikan yang benar. Terus ya masih gimana ya, intinya itu belum sesuai dengan standar kualitasnya gitu. Jadi dalam pemilihan jasa Kang Henna itu harus benar-benar tepat, harus benar-benar yang sesuai. Karena jika tidak sesuai akan merugikan diri sendiri. Kan kebanyakan tuh sekarang ya, jasa henna sekarang kan banyak yang lebih menjatuhkan harga, lebih menjatuhkan harga standar seperti itu. Masih pemula tapi udah ngejob. Jadi alangkah baiknya kita survei dulu, kan bisa juga dilihat dari segi sosial medianya, IG-nya, dan lain sebagainya. Karena jika tidak sesuai dengan
hasil karyanya itu akan merugikan diri sendiri. Di acara wedding, di acara spesial, tapi henanya dirusak dengan henna yang acak adut, kan sayang banget. Begitu Kak ya? Ya, apalagi sekarang banyak kan jasa henna yang murah-murah gitu. Jadi jangan asal milih. Ya, henna, ada yang henna murah, ada yang henna lebih mahal. Semuanya itu ada harga, ada kualitas, seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, jadi jangan pelit-pelit di acara wedding kalian. Berarti gini Kak ya. Berarti peribahasanya itu ada harga, ada rupa, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Berarti yang dirugikan ini bukan hanya satu pihak calon pengantin saja. Berarti yang dirugikan juga vendor-vendor yang lain, misalkan memilih henna yang tidak tepat. Terus calon pengantin biasanya kan memilih asalkan murah gitu ya. Iya dong. Ternyata hasilnya itu beda dengan apa yang di request dia gitu akhirnya. Iya. Jadi harus sesuai dengan ekspektasi. Harus sesuai dengan apa yang di request, apa yang diingin si pengantin. Jangan sampai kalian pas hari hanya itu dirusak dengan salah satu ya seperti itu kejadian tadi. Kan sayang banget. Oke, pertanyaannya cukup sampai di sini. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa ditanyakan di kolom komentar untuk teman-teman calon pengantin atau itu henna pemula dan lain sebagainya ya. Mungkin itu saja Kak. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika sebelumnya ada kesalahan baik dari kosakata saya, peribahasa saya. Mohon maaf jika bahasanya pot kelapot. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.